Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, disadari atau tidak, sebenarnya leluhur itu selalu menyaksikan apa saja yang dialami dan yang dilakukan oleh anak cucu keturunannya. Bahkan dalam kondisi tertentu, leluhur pun bisa mendatangi dan membantumu, terutama ketika dalam kesulitan atau ketika sangat terdesak. Karena leluhurmu adalah pamomong jiwa rogomu. Dan jika pernah mengalami 11 tanda ini, berarti kamu pun pernah didatangi dan ditolong oleh leluhurmu. Yang pertama, ketika dalam kondisi kesulitan atau terdesak dan tidak ada yang kamu mintai tolong, lalu kamu menyendiri dan merasa ada yang membisikkan sesuatu, bisikan tersebut pun mengandung perintah, itu menyuruhmu untuk mengambil satu langkah, dan ternyata langkah tersebut adalah bagian dari solusi persoalan hidupmu. Tanda kedua, di saat kondisi yang sangat sulit, kamu bermimpi ditemui orang tuamu, kakek atau nenek, bahkan buyutmu, tentunya yang sudah meninggal. Dan dalam mimpi tersebut ada satu nasihat yang harus segera kamu lakukan. Tetapi ketika perintah itu belum juga terlaksanakan, mimpi tersebut terulang lagi. Mimpinya sama dan berulang-ulang. Lalu tanda ketiga, ketika kondisi kebingungan dan kesulitan, tiba-tiba muncul dorongan di dalam hati untuk datang ke makam orang tuamu, nenek, kakek atau buyutmu yang sudah meninggal. Dan kamu ingin menziarahi makamnya. Lalu kamu pun melaksanakan hal tersebut. Tanda yang keempat, pas merasa kamu kebingungan menghadapi masalah, tiba-tiba melihat seolah ada sosok orang tuamu, kakek, nenek atau buyut yang sudah meninggal, itu mereka duduk di depanmu atau di dekatmu. Seakan mereka bertanya, sedang ada apa? Seakan juga mereka berkata-kata agar kamu tetap tenang. Dan tidak usah kamu itu merasa takut atau khawatir. Setelah itu pun kamu menjadi merasa tenang dan sangat yakin akan mendapat solusi dari masalahmu. Tanda yang kelima, seperti alas gong lewang-lewong, kamu seperti hutan tak berpenghuni. Jadi kondisimu berada pada titik terendah, bingung, pikiranmu kosong, tak tahu harus bagaimana dan sangat lemah. Dan juga tidak ada orang yang peduli dan mau menolongmu. Pokoknya sangat menderita. Lalu tiba-tiba kamu teringat dan tidak sengaja memanggil bapak, ibu atau kakek nenekmu yang sudah meninggal. Lalu kamu merasakan ada getaran energi yang seolah mengalir ke dalam tubuhmu. Kamu menjadi merinding atau bahkan tiba-tiba merasa sangat gemetar. Bahkan ada anggota tubuhmu yang kedutan terus-menerus. Setelah kejadian itu, kamu nemu solusi. Tanda yang keenam, pernah dalam satu kondisi seolah kamu itu tahu bahwa kamu akan mengalami kesialan atau kecelakaan. Tetapi seolah-olah ada energi yang spontan dan sangat cepat mengarahkan atau menghentikan sehingga kamu menghindari itu. Kamu tahu itu adalah di luar kesadaranmu, tetapi akhirnya bisa selamat dari kesialan dan kecelakaan yang mengancam dirimu. Tanda ketujuh,
Ketika mendapatkan ancaman dari seseorang atau ada yang sedang memusuhi, kamu tidak membalasnya, tetapi dalam hati kamu mengadu, mengeluh, berkeluh kesah kepada orang tua, kakek, nenek, atau leluhurmu, dan mereka yang sudah meninggal. Akhirnya orang yang memusuhi tersebut, mereka mengalami kesialan-kesialan, dan akhirnya mereka tidak berani lagi untuk memusuhimu. Tanda yang kedelapan, setiap habis menziarahi makam leluhurmu, kamu merasakan hatimu sangat plong dan merasa ringan, enteng, dan percaya diri menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Gampang menemukan solusi dan bisa melewati dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan tanpa susah payah. Tanda yang kesembilan, ketika akan terjebak untuk melakukan perbuatan yang merugikan dirimu bahkan keluarga besarmu, atau itu bisa merusak nama baiknya leluhurmu, selalu ada saja yang menggagalkan dan menyelamatkanmu atau menghentikanmu. Ini adalah tanda leluhurmu tidak membiarkan dirimu ketika terdesak dan akan menjerumuskan pada keburukan. Tanda yang ke-10, sekelilingmu atau tetangga-tetangga yang suka menuduh, suka memfitnah, suka curiga dan memusuhimu, bahkan keluargamu, malah mereka sendiri kena tuduhan itu. Mereka sendiri yang justru malah melakukan fitnahan yang dilontarkan kepadamu. Dan ujungnya apa? Mereka menjadi tidak berani menyepelekan lagi dirimu dan juga keluargamu. Urip iku urup, hidup itu adalah memberi, hidup adalah mengabdi dan memberikan manfaat kepada sesama. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.